Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan matematika peminatan kelas 11. Ini kita masih membahas tentang persamaan trigonometri yang pertama, yaitu sin X sama dengan sin A. Yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelum ini kita membahas tentang sin X sama dengan sin A juga, akan tetapi dengan soal-soal yang lebih gampang. Akan tetapi pada hari ini memang yang akan saya jelaskan ini tidak begitu susah, karena yang namanya trigonometri tidak ada susahnya. Akan tetapi kadang kita lebih menganggap soal itu lebih kompleks ketika dia lebih banyak yang berderet, seperti soal-soal berikut ini. Contoh soal nomor 7 ini, halaman 14. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Kemarin kita sudah belajar yang ini, yang di atasnya nomor 6, yang mana kemarin saya membahas soal nomor 6A. Ya, saya tidak perlu menjelaskannya lagi, kalian tinggal putar ulang lagi di video sebelumnya. Akan tetapi pada nomor 7 ini, tentukan himpunan penyelesaian dan seterusnya, sama saja soalnya. Nomor 10, nomor 9, nomor 8 sama saja soalnya. Akan tetapi perbedaan ini dari nomor 5 dan 6 adalah ini 4x, 5x. Kalau ini x saja, x saja, x saja, x saja. Nah, artinya kalau kalian melihat 4x berarti penyelesaiannya ini ada 8. Jadi kalau ini cos, berarti untuk penyelesaian yang pertama x1 berarti dari 0 sampai 3. Akan tetapi kalau dia menggunakan x2 berarti jawabannya adalah dari 1 sampai 4. Nah, jadi sama saja pengerjaannya, tidak begitu susah. Sebenarnya tidak perlu terlalu banyak saya jelaskan. Akan tetapi yang namanya anak SMA zaman sekarang, dia maunya disuapin saja. Baik, tidak memperpanjang waktu, karena saya tidak mau terlalu lama, maka kita menjelaskan nomor 7A. Saya mau 7A. 7A terlalu banyak, saya 7C saja. Ya, kemudian ada 8B, yang itu yang mau saya jelaskan. Yang lainnya biasanya yang menjadi tugas untuk hari ini free saja. Biasanya jika saya mengerjakan yang antara ABC, biasanya saya memberikan tugas untuk yang lainnya. Akan tetapi pada hari ini free, cukup saja. Kalian tidak perlu latihan lagi. Nah, yang penting sekarang selesai pembahasan sampai nomor 10. Ya, sampai nomor 10. Itu saya selesaikan sehingga kita tidak terlalu banyak bertele-tele dengan satu pembahasan ini saja. Baik, kita bahas saja langsung. Saya bilang tadi bahwa saya akan membahas nomor 7C ya. Itu yang angkanya paling sedikit. Karena kalau terlalu banyak nanti yang akan saya jawab itu bisa menyebabkan video ini terlalu panjang ya. Ya, 7C soalnya adalah tangan 3x tambah 20 derajat sama dengan tangan 50. Ya, sama dengan tangan 50 derajat. Berarti kalau kita melihat 3x, berarti ini jawabannya ada 6. Akan tetapi pada soal tangan, kalau soalnya tangan, maka jawabannya cuma 1. Maksudnya x-nya, rumusnya hanya 1, yaitu berikut ini. Sama dengan tangan x sama dengan tangan A. Berarti posisinya di sini adalah, ini adalah X posisinya, ini adalah A. Maka rumusnya adalah
X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Ini saja rumusnya. Maka kalau dia 3X berarti dia jawabannya yaitu dari 0 sampai 5 K-nya. Baik, kita bahas saja langsung. Dari K sama dengan 0. Tadi saya bilang bahwa X-nya di sini ini semua menjadi X-nya, yaitu 3X ditambah 20 derajat sama dengan 50 derajat. Tinggal kita pindahkan saja. 3X ya 50 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Ya, jadi saya agak salah tadi, ini alfa ini A, sedang harusnya sama ya. Kalau di sini alfa maka di atas ini juga alfa, atau di atas ini A, di sini juga harusnya A. Mohon maaf terjadi kesalahan. Jadi ini 50 derajat. Kemudian di sini ada plus 20 derajat. Di sini K sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Oke. Sehingga tersisalah 50 derajat. 20 derajat ini kita kesinikan. Sebenarnya bukan pindah ya. Ini ada cara mencarinya. Cuman kalau sudah SMA kita bilang pindah saja, tidak masalah. Sehingga kita bilang 3X sama dengan 50 dikurangi 20 yaitu 30 derajat. X saja berarti sama dengan 30 per 3 sama dengan 10 derajat. Ini untuk X yang pertama. Pasti nanti kalau dia 3X seperti ini ya. Kalau dia 3X seperti yang sering saya jelaskan dari pertama kali, maka dia akan mengandung soal 0 sampai K-nya itu 0 sampai 5. Karena jawabannya ada 6. Kalau tidak percaya, kita coba K sama dengan 6. Pasti lebih ya. Pasti ini bukan jawabannya. K sama dengan 6. Ya, saya lupa tulis di sini batasannya, yaitu X harus lebih besar dari 0 dan harus lebih kecil dari 360 derajat, kecil atau sama. Ya. K sama dengan 6. Berarti kalau K sama dengan 6, saya yakin ini bukan pada jawabannya. Pasti lebih dari 360 derajat. Kita buktikan K sama dengan 6. Berarti 3X tambah 20 derajat sama dengan 50 derajat ditambah 6 dikali 180 derajat. Ya. Berarti dia 3X tambah 20 derajat sama dengan 50 derajat ditambah 6 kali 180. Ini sama dengan 3 dikali 360 derajat. Yaitu sama dengan 1080 derajat. Sehingga kita tambahkan saja 3X tambah 20 derajat sama dengan 50 tambah 1080 sama dengan 1130 derajat. Sehingga 3X sama dengan 1130 derajat dikurangi 20 derajat. Sehingga 3X sama dengan 1110 derajat. Nah, ini kita bagi 1110 derajat per 3. K dia sama dengan pasti lebih dari 360 derajat. Benar sekali, yaitu 370 derajat. K ini bukan jawabannya karena tidak sesuai syarat. Syarat yang diminta adalah antara 0 sampai 360 derajat. Bisa kalian buktikan bahwa di bawah ini, di bawah angka 6, K sama dengan 6, pasti itu adalah jawabannya. Bisa dilihat dari soalnya.
Maka jika mengerjakan soal persamaan trigonometri, kalian harus paham soalnya dulu sehingga kalian bisa menyelesaikan soal tersebut. Kemudian nomor 8, soal nomor 8, saya bilang tadi saya akan mengerjakan yang 8B, yaitu di sini saja kita ambil space-nya, yaitu sin 2x tambah sepertiga pi sama dengan sin 5/6 v. Ini harus kita bisa menyamakan penyebut dengan jarak seperti biasa, x lebih besar dari 0 dan wajibnya lebih kecil dari atau sama dengan 2v atau 360 derajat. Nah, jadi kita harus ingat bahwa kalau sin yang lebih rumit menurut saya cara menghafalnya, kalau dia cos alfa, x1 nya alfanya positif, x2 itu alfanya negatif. Tapi kalau sin ya 360 derajat itu tetap di belakangnya, akan tetapi ada 180 kurangi alfa. Ya, kita tulis saja x1 nya sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Tapi x2 ini sama dengan 180 dikurangi alfa tambah k kali 360 derajat. Nah, seperti itu sama. Yang tadi ini adalah x gitu, ini adalah alfa. Baik, kita kerjakan saja langsung. Berarti dengan k sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. K sama dengan 0. Kita lihat sekarang, bentar dulu, kita bahas soalnya dulu. Kita lihat biar lebih jeli lagi. Ini adalah 2x. Berarti jawabannya adalah di x1, jawabannya ini ada 2. Di x2 ini juga jawabannya ada 2. Sehingga jawabannya untuk 2x berarti jawabannya ada 4 jawaban. Ini harus ditanamkan dulu di dalam pikiran kalian, bahwa kalau 2x maka jawabannya adalah 4. Kalau 3x maka jawabannya ada 6. Kalau seperti ini jadi 3x ya. 3x maka jawabannya ada 6. Nah, saya tidak membahas semuanya, tinggal kalian saja. K sama dengan 1, K sama dengan 2 itu pasti jawabannya. Ya. Kemudian 2x, kalau 2x ada 4 jawabannya. Makanya saya mau membahas ini karena lebih sedikit jawabannya. Kalau seperti ini tidak apa-apa saya membahas semuanya. Maka kita mulai dari x1. Ya. x1 yaitu sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa x-nya di sini adalah 2x ditambah sepertiga v sama dengan alfanya berapa, yaitu 5/6 v. Ya, saya salah menuliskan rumus di sini. Sebenarnya di sini harusnya 2v. Ya. Ditambah, nah, tadi kita lupa menulis bahwa ini adalah k sama dengan 0. Ya. Tambah k-nya sama dengan 0 dikali 2v. Sehingga 2x tambah sepertiga v sama dengan 5/6 pi saja. Karena ini 0 kali 2 pi pasti dia sama dengan 0. Ya, 2x sama dengan 5/6 pi, saya salah tulis ya, dikurangi sepertiga v. Sehingga dia sama dengan 2x sama dengan 5/6 dikurangi sepertiga pi-nya di luar. Sama kayak 2 sapi ditambah 3 sapi, maka yang dijumlahkan angkanya saja, sapinya tidak dijumlahkan. Jadi kalau kita melihat
3 sapi ditambah 4 kambing, maka tetap dia 3 sapi 4 kambing. Kenapa? Karena dalam jenis yang berbeda. Sama dengan ini, dia sama-sama fi, maka tinggal kita jumlahkan angkanya saja. Sehingga sama dengan 5/6 dikurangi 1/3. Saya bisa melihat bahwa di sini adalah 6 bisa menjadi penyebutnya. 6 saja kita ambil, di sini tetap 5/6 dikurangi, di sini adalah 2/6. Taruh di luarnya fi. Baik. 2x sama dengan 3/6 atau sama dengan setengah boleh. Karena ini 3/6 ini sama-sama dibagi 3. Sehingga 2x sama dengan 3/6 fi. Kemudian x-nya saja, berarti dia sama dengan 3/6 dibagi 2. Kalian harus ingat bahwa X sama dengan 3/6 dibagi 2. Ya, ini sama dengan 3/6 dikali 1/2, sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah, 3/12, itu sama dengan 1/4. 1/4 fi. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu 1/4 fi. Cukup panjang pengerjaannya karena ini adalah pecahan. Harus disamakan dululah penyebutnya. Berbeda dengan soal yang pertama tadi, yaitu dia sudah oke, tinggal kita bagi saja. Tapi kalau ini berkaitan dengan pecahan, maka kita samakan dulu penyebutnya. Pecahan itu ibarat perempuan ya. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Perempuan itu ribet. Kalau mau pergi kemana-mana dia harus pakai lipstick lah, pakai bedak lah, lain lagi pakaiannya yang lebih banyak daripada kita laki-laki. Kalau kita laki-laki tinggal kalau mau sekolah udah bangunnya kesiangan, tinggal mandi-mandi aja, bahkan mandi pun tidak, cuci muka, pasang baju, udah pergi. Tapi kalau perempuan berdandannya dari jam 5 subuh tak selesai sampai jam 7, sehingga banyak juga perempuan terlambat. Baik, kita lanjutkan dengan X1 tadi, dengan yang K-nya sama dengan 1. K sama dengan 2 tidak mungkin karena ini adalah 2X. Ya, kita ke yang tadi yaitu 2X tambah 1/3 fi. Ini adalah merupakan X-nya, sama dengan 5/6 fi ditambah 1 dikali 2 fi. Baik. Nah, ini malah kita menyamakan penyebut ya. Ini malah kita menyamakan penyebut 2 kali. Tapi tenang saja, cara menyamakan penyebutnya sebenarnya tidak susah. 1/3 fi. Kemudian di sini 5/6 fi. Karena dikalikan hanya dengan 1 berarti 2 fi. Nah, bagaimana cara kita menyamakan penyebut yang ini? Nah, baik, sekarang kita lihat ini kan 2 fi. Ini penyebutnya 6. Maka penyebutnya harusnya 6. Ini kan 2 dikali 1 fi. Berapa yang penyebutnya 6 ini sehingga bisa sama dengan 1 gitu. Maka dia penyebutnya adalah, kita skip dulu yang ini ya, nanti belakangan kita main turunkan saja. 6pi tambah 2 kali 1. Nah, sedangkan ini 6. Berarti kita melihat kalau dia 6, berarti ini 6/6. 5/6 pi ditambah 2 kali 6/6 pi. Kalau dia 3 di sini, maka kita kalikan dengan 3/3. Karena 6/6 ini sebenarnya 1. Hingga agar sama penyebutnya berarti 5/6 pi tambah 2 kali 6. Kayak gini ya. 2 kali 6 yaitu 12/6 pi. Sebenarnya
2 ini juga sama dengan 12 bagi 6. 12 bagi 6 kan 2. Biar sama saja penyebutnya, maka harus dibuat menjadi pecahan. Sebenarnya ini bukan pecahan ya. Ini bilangan bulat langsung. Nah, sehingga 5/6 tambah 5/6 pi tambah 12/6 pi sama dengan 17/6 pi. Baik, kita langsung turunkan saja yang ini. 2x tambah 1/3 pi. Ya. Sehingga 2x-nya saja sama dengan 17/6 pi dikurangi 1/3 pi. Nah, lagi kita menyamakan penyebut di sini. Nah, lagi kita menyamakan penyebutnya. Ini 6 dan 3. Berarti 6 dibagi 3 itu kan bisa. Atau berjumpa dia KPK-nya di sini adalah 6. Maka kita pakai penyebutnya 6 saja langsung. Ya, berarti ini tetap 17/6 pi kurangi ini harus 6 penyebutnya. Berarti ini kan 6 ini berapa kali kalau dibagi sama dengan dibagi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti di atasnya 2 dikali 1 pi. Ingat pi. Kalau tidak ada pi-nya maka tidak bisa dijumlahkan. Karena ini sama-sama mengandung pi, maka bisa dijumlahkan. Berarti 17 dikurangi 2 itu sama dengan 15/6 pi. Ini ada 2x, berarti kita lihat ya, berarti x-nya sama dengan 15/6 dibagi 2. Itu sama dengan seperti penyelesaian yang ini ya. Berarti yang atas itu dikali dengan 2. Berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5 derajat. 5 pi. Ya, salah cara pengalian. 30/6 bukan, yang kita kalikan dengan 2 yaitu yang bawahnya, karena dia asalnya seperti ini. 15/6 dikali setengah ya. Sebenarnya dia dibagi 2 ya. Ini 15/6 dibagi 2 yaitu sama dengan 15/12. Ini 15/12 pi. 12 pi. Ini masih lebih kecil dari 2 pi. Memang ini lebih 1 pi ya. Lebih dari 180 derajat. Kan tetapi kalau kita pakai K sama dengan 2 itu pasti bukan jawabannya. Kenapa? Karena ini adalah 2x, berarti dia berkaitan dengan 0 dan 1 saja K-nya. Kita lanjut saja. Kemudian dengan K sama dengan untuk yang X1 sudah habis. Kita pakai X2 saja. X2 sama dengan 180 kurangi alfa ditambah K dikali 2V ya, 2V. Kita pakai main V ini ya, karena soalnya V maka harus kita pakai V. Dengan ini adalah sin ya. Ya, kita kembali menulis bahwa 2x tambah 1/3 V sama dengan ya 180 kurangi alfa. Alfanya tadi adalah 5/6. Aduh, salah. Berarti ini bukan 180, berarti ini adalah V ya. Ini adalah V, berarti di sini juga V. Saya kelolosan saja kalau masalah V ini. Kurangi alfanya yaitu 5/6 V. Ini harus kita simpan ini. Kalau kita sudah menjumlahkannya sekali, biar tidak terlalu ribet kita jumlahkan nanti. Nah, ini penyebutnya 6, maka di sini harusnya 6/6 pi. Gitu. Tambah ini K-nya sama dengan 0 ya. Berarti 0 dikali 2 pi. Jadi 2x tambah 1/3 pi sama dengan 6/6 pi kurangi 5/6 pi. Nah, ini saja karena ini dikalikan pasti sama dengan 0. Maka 2x tambah 1/3 pi 6 kurangi 5 berarti 1/6 pi. Nah, sehingga
2x sama dengan 1/6 V dikurangi 1/3 V. Enggak, kita samakan saja penyebutnya. Nah, seperti tadi 6 dan 3, berarti penyebutnya adalah 6. 1/6 dikurangi 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya, 2 kali 1. Sehingga di sini sama dengan 2x sama dengan minus 1/6 pi. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, ini minus. Apalagi kalau kita hubungannya di sini dengan pembagian, maka ini bukan jawabannya. Nah, ini kasus pertama, sin yang kita pakai K sama dengan 0, akan tetapi dia negatif. Berarti yang berlaku di sini adalah K sama dengan 1. Kalau dia minus, berarti ini bukan jawabannya. Kita coba K sama dengan 1. Ya. K sama dengan 1. Berarti 2x tambah 1/3 V sama dengan, ini harus kita simpan ya, 1/6 pi. Ya. Karena pi dikurangi 5/6 pi ya. Kita harus simpan itu. 5/6 pi. Sehingga kita lihat di sini berarti ini ya 1/6 pi, seperti saya bilang tadi, disimpan saja, ditambah 1 dikali 2 pi. Ya. Enggak, dia sama dengan 2x tambah 1/3 V sama dengan 1/6 pi ditambah 2 V. Jadi ini penyebutnya harus 6. Berarti 2x tambah 1/3 V ya sama dengan 1/6 pi ditambah 2 kali 6/6 pi, berarti 12/6 V. Sehingga 2x tambah 1/3 V ini sama dengan 1 tambah 12 yaitu 13/6 pi. Maka ini adalah 1/3, berarti 2x sama dengan 13/6 V dikurangi 1/3 V. Ini 6 ya, dan ini 3. Berarti harus kita samakan lagi penyebutnya. Ini menyamakan penyebut ini saya lihat kemarin di kelas 4 dan kelas 5 SD. Nah, jangan sampai kita tidak bisa menyamakan penyebut. Nah, kalau anak IPA saya lolos-lolos saja. Kenapa? Karena saya tidak mengajarkan bagaimana menyamakan penyebut, cuman saya mengajarkan cara yang lebih gampang saja. Berarti kalau 6 yang diambil penyebutnya, berarti 13 ini tetap. Berarti 6 bagi 3, ya 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1. Ya. Hingga ini 2x-nya tetap di sini. 13 kurangi 2 berarti 11/6. X ini dibagi 2, berarti X sama dengan 11/6 dikali 1/2. Ini dikali ya, jangan ini anggap X ya, sehingga X nya sama dengan 11/12 ya. Masih 0, sekian V. 11/12 0,9 V lah, sekitar seperti itu. Berarti ini masih kurang dari 1 pi. Berarti K sama dengan 1 ini adalah termasuk jawabannya. Kemudian K sama dengan 2. Ini pasti jawabannya kalau menurut saya. Yang bukan itu adalah K sama dengan 3. Ya, ini lebih ribet gara-gara dia harus menyamakan penyebut. Bagi orang yang sering belajar, maka ini sebenarnya tidak ribet, cuman caranya lebih panjang, itu saja. Kemudian 2x tambah 1/3 pi tetap kita tulis ya. Cuma yang berbeda itu adalah K-nya saja. Sama dengan 1/6 pi ditambah 2 dikali 2 pi. Ya, 2 dikali 2 pi. Baik, di sini 2x tambah 1/3 pi sama dengan 1/6 pi tambah 2 kali 2, 4 pi. Baik.
Ini 6 ya. Berarti ini nanti 4 kali 6 per 6. 2x ditambah sepertiga pi sama dengan 1/6 pi tambah 4 kali 6 per 6. Berarti 4 kali 6 24 per 6 ya. 24 bagi 6 kan sama dengan 4 pi. Baik, 2x tambah sepertiga pi sama dengan 25 per 6 pi. 1 tambah 24. Sehingga 2x sama dengan 25 per 6 pi dikurangi sepertiga pi. Sehingga ini kita samakan lagi penyebutnya. 2x sama dengan 25 per 6 pi dikurangi. Nah ini harus 6 juga penyebutnya. Ya, 6 bagi 3 2. Sepertiga sama seperti ini. 6 bagi 3 2. 2 kali 1. Nah, jangan lupa pi-nya. Berarti 2x sama dengan 25 kurangi 2 berarti 23 per 6. Ya, x-nya sama dengan 23 per 6 dibagi 2. Sehingga kalau dibagi pecahan itu 23 bagi 6 ini kan 2 per 1 berarti kali 1/2. Sehingga dia sama dengan 23 per 12. Ya. Ini masih kurang dari 2 pi ya. Ya, ini masih kurang dari 2 pi. Karena kalau 2 pi itu adalah 24 per 12 itu sama dengan 2 pi. Sedangkan ini 23 per 12 pi. Maka K sama 2 jawabannya. Nah, pandai-pandai kalian. Maka kesimpulannya ini yang tidak pernah saya kasih tahu dari awal. Maka kesimpulannya adalah kita ambil soalnya lagi. Soalnya yaitu sin 2x tambah sepertiga V sama dengan 5 per 6 pi. Pi, ya. Jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan, ya, sama dengan kita tulis dari awal yang paling pertama yaitu di sini ada yang K sama dengan 0 sama dengan 15 per 12 pi. Boleh tidak kita urutkan dari yang terkecil, boleh. Kemudian yang kedua adalah 1/4, sebenarnya 1/4 yang pertama. X sama dengan 1/4 V, kemudian 15 per 12 pi, dan yang ketiga adalah ini, bukan, yang ini 11 per 12 pi, jangan lupa ini V nya ya. Yang terakhir adalah 23 per 12 pi. Nah, ini kesimpulannya dari pembahasan kita soal 8B. Untuk 8A, 8C silakan kalian coba saja, tapi bukan tugas untuk hari ini. Biarkan saja, kalian mungkin terlalu capek mengerjakan tugas. Kita lanjutkan saja ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini berbeda. Di ruas kiri sin, di ruas kanan dia cos. Nah, jawabannya seperti berbeda ini. Ruas kiri dan ruas kanan. Ini artinya kalian harus memahami relasi sudut. Nah, ini kalau kalian ingat, misalkan cara mencari sin 120 derajat. Nah, kalau mencari sin 120 derajat, berarti ini sama dengan, bisa disamakan nanti dia sin 90 ditambah 30 derajat. Sehingga kalau kalian melihat sin sama dengan 90 tambah 30, karena dia berhubungan dengan 90 derajat, untuk 90 derajat saja, maka dia sin ini berubah menjadi cos dan ambil ujungnya, sehingga cos 30 derajat. Nah, sehingga cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, ini sin, berarti sin 120 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Jadi
sebenarnya persoalan yang dipermasalahkan di sini adalah sin 120 derajat ini sama dengan cos 30 derajat. Nah, sehingga kalau dengan seperti ini kita lihat cos 4x, kemudian nomor yang C itu 7x dan D 9x yang paling kecil angkanya adalah B, maka yang akan saya bahas adalah cos 4x. Akan cos 4x sama dengan sin x. Kan tapi kalau sudah jumpa satu kali, bagaimana cara merubahnya dari awal dari cos menjadi cos itu. Kalau awalnya, atau boleh kita rubah cos ini menjadi sin. Akan tetapi kita ikut alurnya saja. Jika cos di luas kiri, maka yang kanan ini juga kita harus merubah dia menjadi cos. Nah, bagaimana dia menjadi sin x? Jadi ini sin 120 ini asalnya kan ini, tiba-tiba menjadi cos 30 derajat. Bagaimana caranya menjadi cos 30 derajat? Maka kita harus kembalikan dia menjadi sin sekian gitu. Nah, dengan cara kerja kita yang akan saya tunjukkan pada hari ini adalah seperti ini. Cos 4x ya sama dengan sin x. Bagaimana tiba-tiba ini bisa menjadi sin x gitu? Berarti caranya adalah cos 4x sama dengan, ini sebenarnya asalnya adalah cos, akan tetapi sudah berubah. Nah, yang ini adalah cos 90 ditambah x. Ya. Tapi kalau kita melihat ini apakah ditambah x atau dikurangi x, kita harus melihat bahwa ini cosnya positif dan sinnya juga positif. Kalau 9 ditambah x, 90 ditambah x, berarti itu kuadran keberapa? Wah, itu adalah kuadran kedua. Sehingga kita lihat ini adalah 90 dikurangi x. Artinya ini masih sudut lancip. 90 dikurangi x. Kenapa? Karena cos di kuadran kedua itu negatif. Seharusnya di sini menjadi min sin x. Seandainya dia bilang cos 4x sama dengan min sin x, maka itu ada di kuadran kedua. Akan tetapi ini dia bilang plus sin x, berarti dia itu berada di kuadran pertama. Sehingga kita ambil ini adalah x-nya, ini adalah sebentar dulu. Jadi dia menjadi cos 4x sama dengan cos 90 dikurangi x. Berarti ini adalah alfa, ini adalah x. Ya. Sehingga cara penghitungannya ini, karena ini adalah cos, ya. Ini adalah cos. Ya. Ini adalah cos, maka kita memiliki dua rumus. X1-nya adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian X2-nya sama dengan min alfa tambah K dikali 360 derajat. Ya, tentunya kalau kita melihat di sini ada minus, maka tidak kita pakai X sama K sama dengan 0 nanti untuk X sama dengan 2. X2, bukan X sama dengan 2. Untuk X sama dengan X2. Kalau X1 kita hitung mulai dari X1. X1 dengan K sama dengan 0. Ya. X1 alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka dia X-nya adalah 4X sama dengan alfanya yaitu 90 dikurangi X ditambah 0 kali 360 derajat. Itu 4x sama dengan 90 dikurangi x. Itulah yang tersisa. Maka yang tadinya
semua angka kita bawa ke sini sehingga X saja tinggal di sebelah kiri. Maka sekarang X yang ini kita bawa ke sebelah kiri ya. Nah, min X ini kita bawa sebelah kiri dan angkanya kita bawa sebelah kanan, tapi nanti belakangan angkanya. Berarti sekarang X-nya 4X ditambah X sama dengan 90. Berarti sama dengan 5X sama dengan 90 derajat. Enggak, X-nya sama dengan 16 derajat. Ini untuk X yang pertama. Ya, kalau 90 45 bagi 5 itu kan sama dengan 8. Nah, tapi kalau 90 bagi 5 itu sama dengan 16. Karena 45 kali 2 itu sama dengan 90. Kemudian K sama dengan 1. Ya. Berarti 4X sama dengan 90 kurangi X. Dengan K-nya sama dengan 1, tinggal merubah 0 ini. Tambah 1 kali 360 derajat. Ingat, ini adalah 4X. Berarti jawabannya itu dari K0 sampai K4. Baik, kita lanjut saja. 4X sama dengan 90 kurangi X ditambah 360 derajat. Hingga X-nya kita bawa dulu ke sini menjadi 5X 90 ditambah 360 derajat. Hingga X-nya sama dengan 450 derajat per 5. X sama dengan 80 derajat. Tuh, K sama dengan 1 di X1. Kemudian selanjutnya yaitu itu 4X yang untuk K sama dengan 2 ya. 4X sama dengan 90 dikurangi X tambah 2 dikali 360 derajat. Hingga 4X sama dengan 90 dikurangi X ditambah 720 derajat. Ya, X ini seperti biasa kita pindahkan menjadi 5X, 4X tambah X, 5X ya. 90 ditambah 720 derajat. Hingga 5X sama dengan 90 tambah 720, maka dia sama dengan 810 derajat. X sama dengan 162 derajat. Kemudian kita lihat untuk yang K sama dengan 3. Ini pasti jawabannya juga. Nah, dia cos 4X ya. K sama dengan 3 sama seperti biasa. 4X sama dengan 90 kurangi X ditambah ini 3 kali 360 ya. 4X sama dengan 90 kurangi X ditambah 1080 derajat. Enggak, 4X. Oh, kita langsung saja masukkan di sini. X-nya itu 5X sama dengan 90 ditambah 1080 derajat. Ya, 1080 derajat berarti 5X saja sama dengan 180 tambah 90 170. 1170 derajat. X-nya dibagi 5 ya. Oke, 170 per 5. Yaitu sama dengan 234 derajat. Masih kurang 360 derajat. Coba K sama dengan 4, pasti bukan. Nah, sekarang silakan dilanjutkan saja untuk X2 ya. X2 itu mulai dengan K sama dengan 1. Jangan pernah mulai dari K sama dengan 0. Kalau kita coba saja dengan K sama dengan 0, misalkan min alpha ditambah K dikali 360 derajat. Pasti nanti, pokoknya kita lihat saja. 4X sama dengan minus 90
kurangi X ditambah 0 kali 360 derajat. Ini kemungkinan bisa saja kita menemukan jawaban di sini. Jadi kita tidak boleh terlalu cepat memvonis ya. Jadi 4X sama dengan minus 90 ditambah X. Ini sudah menjadi 0. Sehingga 4X kurangi 3X sama dengan minus 90. Jadi 4 sama dengan X sama dengan minus 90. Minus berarti ini bukan jawabannya karena dia kurang dari 0. Nah, sekali lagi memang seperti ini. Nah, kita coba saja K sama dengan 1. K sama dengan 1. Berarti 4X sama dengan minus 90 kurangi X tambah 1 kali 360 derajat. K 4X sama dengan min 90 tambah X tambah 360 derajat. Berarti 4X kurangi X. 360 dikurangi 90 berarti sama dengan 270 derajat. Berarti ini sama dengan 3X. Ya. Jadi dia X-nya sama dengan 270 derajat dibagi 3, yaitu sama dengan 90 derajat. Ini untuk X sama dengan 1. Masih ada K2, K3, K4. Silahkan latihan sendiri-sendiri untuk semakin memantapkan pekerjaan kalian. Memang untuk kali ini saya tidak memberikan tugas yang banyak. Cuman minggu depan kita ulangan tentang ini, yaitu sin X sama dengan sin A. Nah, kalian harus paham bahwa kalau persamaan ya, kalau itu persamaan, maka yang dicari itu adalah X-nya. Nah, inilah beda persamaan dengan yang lain. Tapi yang namanya matematika memang lebih banyak kita membahas persamaan. Kalau matriks misalkan transformasi, kita mencari jumlah atau kita mencari besaran. Nah, tapi kalau sudah dia bilang persamaan matriks, nah kita pasti mencari variabel-variabel, entah itu X, A, B, C dan lain sebagainya. Baik, begitu saja kita hari ini, tidak terlalu banyak yang saya membahas. Cuman 2 soal saja. 2 soal, mungkin 3 ya. Kan tetapi kalian banyak-banyak saja latihan, bisa jadi soalnya adalah yang terdapat di dalam soal-soal ini. Nah, karena saya agak pemalas membuat soal-soal baru ya. Nah, silahkan dipelajari saja. Yang ini semua, siapa tahu nanti itu adalah jawabannya. Terima kasih untuk hari ini. Kita penutupan dulu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita untuk yang pertama kali ini. Ingat, minggu depan kita ulangan. Persiapkan diri kalian dari soal yang paling gampang sampai yang paling susah. Soalnya adalah saya bilang 20 soal saja. Tentunya memiliki ketentuan-ketentuan masing-masing. Waktunya adalah dari jam pembelajaran kita sampai selesai. Baik, tidak memperpanjang kata, marilah kita berdoa dulu di dalam hati kita. Kemudian setelah itu kita tutup. Tetapi berdoa mulai. Sudah berdoa, semoga apa yang kita terima pada hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.